Abdullah bin Abbas dari umur 8 tahun kurang lebih pada waktu itu umur beliau, itu sering bertanya kepada bibinya, kapan jatahnya Rasulullah SAW di rumahmu, wahai bibi? Aku akan nginap di rumahmu. Nah, dan dikasih tahu setiap kali Rasulullah SAW ada atau jadwalnya menginap atau bermalam di Maimunah bintul Haris, Abdullah bin Abbas ikut juga tidur di rumahnya bibinya. Masya Allah, radhiyallahu ta'ala anhu, radhiyallahu ta'ala anhuma. Sehingga kedekatan beliau dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang mungkin tidak bisa didapatkan oleh sahabat yang lain. Sampai-sampai suatu malam Rasulullah SAW pernah sholat malam, dan Abdullah bin Abbas ikut juga sholat malam bersama beliau sampai terkantuk-kantuk beliau. Abdullah bin Abbas itu terkantuk-kantuk sampean, karena dalam satu rakaat beliau membaca Al-Baqarah, kemudian lanjut An-Nisa atau Ali Imran, terus An-Nisa atau An-Nisa Ali Imran. Nah, yang jelas 3 surat yang besar itu, yang panjang itu beliau baca dalam satu rakaat, sehingga bayangin aja, mungkin ada 5 juz dibaca oleh Rasulullah SAW dalam satu rakaat di sholat malam beliau. Anak sekecil itu ikut sholat malam bersama Rasulullah SAW, jelas ini perkara yang tidak mudah ya bagi anak kecil. Maka di beliau ngantuk-ngantuk. Sampai selesai sholat, Abdullah bin Abbas didoakan oleh Rasulullah SAW, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Rasulullah SAW mendoakan, ya Allah, pahamkanlah Abdullah bin Abbas dalam masalah agamanya, dan ajari Abdullah bin Abbas bagaimana cara menafsir Al-Quran yang benar. Doa ini dikabulkan oleh Allah karena keberkahan doanya Rasulullah SAW benar adanya, dan terjadi Abdullah bin Abbas pemuda tumbuh berkembang semangat dalam menuntut ilmu agama. Bahkan ketika sampai Rasulullah SAW meninggal dunia, beliau pindah ke sahabat-sahabat, para pembesar-pembesar sahabat, belajar, mengambil ilmu, mengambil hadis dari kibar sahabat, di antaranya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Zaid bin Thabit, Abdullah bin Mas'ud, dan yang lainnya, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Banyak belajar dari sekian banyak pembesar-pembesar sahabat radhiyallahu taala anhum. Akhirnya terkumpullah ilmu yang amat sangat banyak terhimpun pada diri seorang habrul ummah, Abdullah bin Abbas. Masya Allah, habis setelah beliau menguasai ilmu agama, beliau pindah dari negeri ke negeri lain, ke Mekah, sempat juga ke Syam. Setelah beliau tinggal di Madinah, beliau pindah ke Mekah, pernah juga pindah ke Syam, terus balik lagi ke Mekah. Dan di akhir hayat beliau, terus beliau di mana saja berada, beliau berdakwah, menyampaikan ilmu. Dan persinggahan terakhir beliau memilih Taif sebagai tempat tinggal beliau yang terakhir. Di antara tujuannya memilih Taif karena dekat dengan Mekah, dan katanya beliau ditanya, atau ada yang mengatakan bahwasanya, kenapa Abdullah bin Abbas pilih Taif, kok kenapa nggak tinggal di Mekah sekalian, negeri haram, negeri yang mulia, kok memilih Taif, ada apa? Di antara sebabnya, beliau pernah mengatakan, aku tidak layak, atau orang seperti aku tidak layak tinggal di negeri haram, negeri yang suci, negeri yang mulia, yang memiliki hukum-hukum khusus di mata syariat. Nah, beliau mengatakan seperti itu, saya tidak layak untuk tinggal di negeri haram. Orang seperti aku tidak layak untuk tinggal di negeri haram. Maka beliau keluar ke Taif. Ada yang mengatakan riwayat yang lainnya perselisihan dengan Abdullah bin Zubair, tapi ini tidak benar. Tapi ini hoax ya itu. Nah, Taif. Perjalanan dari tempat kita menuju Masjid Abdullah bin Abbas kurang lebih ya makan waktu 15 menit sampai 20 menit. Dan Masjid Abdullah bin Abbas ini awalnya sebenarnya sudah ada
pada zamannya Rasulullah SAW ketika beliau perang Hunain dengan kabilah Bani Hawazin. Taib. Jadi Masjid Abdullah bin Abbas ini sebenarnya sudah ada tempat itu dulu digunakan oleh Rasulullah SAW sholat. Jadi ketika terjadi perang Hunain, jamaah yang rahmatullahi Allah, Bani Hawazin ini kabur gitu loh, atau Hawazin. Yang sering kita dengar adalah Bani Hawazin. Ini kabur lari dari Hunain naik menuju yaitu dataran tinggi Taif tadi, yang sekarang yang mau kita tuju sekarang ini. Kemudian Rasulullah SAW dengan para sahabat mengejar mereka, akhirnya mereka dikepung di tempat itu. Dikepung selama 10 hari dan beliau sholat di tempat itu. Ya, tempat sholat itu ya ada tempat yang beliau gunakan selama mengepung Hawazin. Selama 10 hari beliau sholat berjamaah dengan para sahabat di tempat itu. Dan tempat tersebut oleh Bani Saqif, setelah Rasulullah SAW balik ke Madinah, oleh Bani Saqif, suku Bani Saqif. Saqif itu adalah kabilah penduduk aslinya kota Taif, masuk Islam semuanya, alhamdulillah. Bani Saqif akhirnya menjadikan tempat sholatnya Rasulullah SAW bersama para sahabat selama mengepung Bani Hawazin 10 hari. Dibangunlah masjid di situ. Dibangunlah masjid. Bahkan pernah Utsman bin Affan ditunjuk oleh Rasulullah SAW untuk mengimami, untuk jadi imam bagi suku Saqif untuk sekian lama. Ditentukan waktunya oleh Rasulullah SAW sebelum balik ke Madinah. Jadi sempat Utsman bin Affan juga tinggal di Taif setelah ditaklukkan, dan berdakwah dan menjadi imamnya kaum muslimin di Taif. Kemudian Utsman balik lagi ke Madinah. Nah, jadi di situ sudah dibangun masjid. Ya masjid gitu saja, bukan Masjid Abdullah bin Abbas, bukan. Dan masjid itu sudah ada dari dulu dan jadi sumber penyebaran Islam di Taif. Bahkan pengajaran dakwah Islam, pengajaran Islam, diajarkan Al-Quran, Sunnah di masjid tersebut. Terus berlanjut sampai Khulafa Ar-Rasyidin. Masjid itu juga dimakmurkan. Para sahabat juga terus berdakwah di Taif dan penyebaran ilmu ada di masjid tersebut. Sampai akhirnya pada tahun 592 Hijriah, pada zamannya Daulah Abbasiyah, zamannya Daulah Abbasiyah, dibangunlah di situ masjid yang besar di Bugar, dan dikasih nama Masjid Jami' Abdullah bin Abbas karena dekat dengan kuburannya Abdullah bin Abbas. Tapi bukan di dalam masjid ya kuburannya. Di situ ada kuburannya Abdullah bin Abbas bersama cucunya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, Ahlul Bait juga. Dan Abdullah bin Abbas meninggal dunia tahun 68 Hijriah. 68 Hijriah beliau meninggal dunia, Abdullah bin Abbas. Dan terus beliau berdakwah juga di Taif sampai meninggal dunia di Taif. Dan akhirnya pada tahun 592 Hijriah dibangunlah masjid atau dibukarlah masjid tersebut dengan pemugaran yang luar biasa, besar-besaran. Mentang-mentang waliul amrnya, mentang-mentang pemimpinnya Daulah Abbasiyah, maksudnya anak turunnya Abdullah bin Abbas. Tapi sudah tahun 592 ini itu sudah sebenarnya dah runtuh Daulah Abbasiyah itu sebenarnya. Dah hampir runtuh itu Daulah Abbasiyah, hampir runtuh itu, dekat-dekat runtuhan Daulah Abbasiyah. Nah, dan terus dibugar dan terus ada peluasan sampai zamannya Malik Fahad juga dibugar itu, diluaskan sampai hari ini. Nah, sampai hari ini. Dulu kuburannya Abdullah bin Abbas itu kelihatan jemaah, bisa dilihat dari luar. Tapi karena banyaknya orang-orang yang ya itulah kurang bertanggung jawab dan suka berbuat mengada-ada, melakukan kesyirikan, akhirnya sekarang dibangun tembok ya segi 4 begitu mengelilingi kuburan beliau sehingga tidak mudah orang untuk bisa memasukinya, sebagai bentuk penjagaan terhadap tauhid seseorang. Dan di situ ada kuburan juga, sebelah timur masjid tersebut ada kuburan lagi,
11 sahabat yang mulia yang meninggal dunia di peperangan perang Hunain. Kelanjutannya perang Hunain tadi yang mengepung dikepungnya Bani Hawazin. Selama pengepungan ini terjadi peperangan. Selama 10 hari ini pengepungan ini terjadi peperangan. Ada yang meninggal dari kalangan sahabat, 11 sahabat, dan dikuburkan di dekat masjid tersebut, di sebelah timurnya masjid. Nanti kita bisa lihat insyaallah.